أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita kembali dipertemukan berkumpul di majelis ini bertatap muka. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah, serta doa-doa dan hajat permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung pelajaran, yaitu penjelasan doa-doa yang ada di dalam kitab munajat ini, yaitu malam ini sampai pada halaman ke-16. Doanya yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Sampai di sini dulu. Doa ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana sampai Wahhab itu 8. Rabbana innaka jami'un nas sampai la yukhliful mi'ad itu 9, ayat 9. Surah Ali Imran. Doa ini dibaca oleh orang yang disebut dengan namanya rasikhun. Rasikhun itu bisa nanti dicek atau diperiksa di dalam surat Ali Imran ayat ke-7-nya. Ini kan 89 ke-7-nya. Warrasikhuna fil ilm, yaitu orang yang sangat dalam ilmunya. Itu rasikhun. Pengetahuannya sangat tinggi, itu rasikhun. Coba nanti dibuka Ali Imran ayat 7. Di situ ada warrasikhuna fil ilm, orang yang sangat dalam ilmunya. Nah, orang yang dalam ilmu, orang yang tinggi ilmunya, dia senantiasa membaca doa ini. Kenapa? Ketika orang alim, orang yang berilmu, dia mau mentakwil atau menafsirkan Al-Quran, atau mau menulis kitab, menulis buku, atau menulis tentang hukum-hukum, itu supaya tidak disesatkan penafsirannya, supaya tidak salah takwilnya, supaya tidak keliru menulis kitabnya,
Jadi berdasarkan petunjuk dari Allah, maka ini doanya. Bisa dicek di situ artinya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk. Ini jadi supaya kokoh hati, teguh hati ini. Jadi tidak salah menentukan hukum, tidak salah menulis kitab buku, tidak salah menafsirkan ayat-ayat Allah, tidak salah mentakwil ayat-ayat Allah. Sebab kadang-kadang mufassirin, orang-orang ahli tafsir, orang berilmu itu kadang-kadang juga bisa keliru, bisa salah tafsir. Kenapa? Karena ada setan yang mengikuti. Setan ini suka ketujuh. Setan tuh hafal, iblis tuh hafal Al-Quran, ahlinya. Umpamanya kita juga hafal Al-Quran, ahli. Begitu mau menafsirkan, nah setan situ campur tangan, umpat, membisik-bisiki supaya salah tafsir. Nah, jadi supaya tidak salah tafsir, ini doanya. Maka kita hari ini sudah ada mungkin berita terbaru tuh, ada salah seorang yang disebut ustadz, penafsirannya sangat jauh berbeda dari mayoritas ulama. Ada tuh kan sudah. Ada yang mengatakan khotib hari Jumat tuh boleh bebinian. Itu tafsirnya lain-lain, dan sudah ada. Itu mungkin sudah bisa jadi dicampur tangani oleh bisikan-bisikan setan. Bisa jadi karena mulai bahari kada biasa khotib itu bebinian. Sebab syarat khotib itu adalah yang sah menjadi imam. Itu syarat khotib. Berarti bila sudah kada sah jadi imam, kada boleh jadi khotib. Binian bolehlah jadi imam. Imam kita nih, bila sembahyang boleh lah, apalagi khotib. Nah, ini penafsirannya sudah mungkin kada tahu kayak apa modelnya. Nah, jadi ar-rasikhun, orang yang sudah dalam ilmunya pun minta kepada Allah supaya tidak keliru, tidak salah dalam menentukan hukum, dalam mentafsir, mentakwil. Nah, kita juga sama. Ketika kita membaca Al-Quran, ada Al-Quran yang terjemahan, atau kita membaca hadis, ada terjemahnya, coba-coba pahami sorangan, tuh hati-hati. Maka sebelum membacanya, baca dulu doa ini. Supaya apa? Supaya diberi petunjuk oleh Allah, supaya memahaminya itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ini kadang-kadang modal bisa membaca aja, baca Al-Qur'annya, baca hadisnya, baca terjemahnya. Oh, terjemahnya ini berarti maksudnya ini, padahal lain. Padahal lain. Banyak kan kayak itu tuh, banyak kejadian seperti itu. Nah, itu gara-garanya apa? Gara-garanya memahami sendiri. Bahkan kata Nabi, bila memahami sendiri, tidak ada guru yang membimbing, maka gurunya setan. Nah, jadi hati-hati itu. Nah, jadi ini doa bila kita mau ngaji itu. Ada tafsirnya, ada terjemahannya. Baca dulu doa ini supaya tidak salah. Atau ketika selesai khatam Al-Quran, nah ini lebih utama doa ini dibanding doa yang Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Doa ini dahulu, hanyar yang tadi itu. Sebab lebih utama Al-Qur'an dulu baru yang tadi. Ini jangan ditinggal, bila khatam Al-Qur'an doa ini dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
hanyar Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah dan seterusnya. Nah, itu ayat 8 surah Ali Imran. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berilah kami dari sisi engkau rahmat. Nah, jadi minta rahmat lagi kita. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi minta aja dengan Allah apa aja, karena Allah itu maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ini ayat ke-9-nya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia nanti di hari kiamat, hari pembalasan, hari yang tidak ada keraguan. Liyaumil la raiba fih. Berarti kadang-kala kita ragukan lagi, pasti terjadi. Nah, itu Tuhan yang menguasai hari itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak bisa menyalahi janji. Allah itu satu aja yang kada bisa menyalahi janji, selalu tepat janji. Selalu tepat janji. Kemudian lanjutannya Rabbana halaman 17. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini masih dalam surah Ali Imran ayat ke-16. Ke-16 Ali Imran. Siapa yang membaca doa ini, yaitu nanti dicek ayat 15-nya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menginginkan kebaikan di akhirat. Doa orang-orang yang bertakwa itu ini doanya. Cirinya apa? Cirinya nanti dicek di ayat 17 surah Ali Imran ya. Ini kan doanya ayat 16, yang membacanya di ayat 15. Ciri-cirinya di ayat 17. Siapa ciri-cirinya? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu di ayat ke-17-nya. Nah, orang yang bertakwa, yang menginginkan kebaikan akhirat, doanya ini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Innana amanna faghfir lana, maka ampunilah segala dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi orang takwa itu doanya ini supaya apa? Supaya nanti di akhirat dapat kebaikan dari Allah. Ketika di dunia dia beriman, kemudian mohon ampun, dosanya diampuni semuanya oleh Allah, di akhirat wa qina adzabannar, dihindarkan dari siksa, maka tempatnya tinggal satu, yaitu di surga. Tapi di dunia kelihatan cirinya, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 17 tadi. Apa cirinya? Yang pertama, as-sabirina, orangnya selalu sabar. Was-sadiqina, selalu berbuat benar. Wal qanitina, selalu patuh, selalu taat. Wal munfiqina, selalu berinfak, selalu bersedekah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan selalu beristighfar di waktu sahur sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Coba buka ya nanti ayat 17-nya. Nah, cirinya kelihatan. Pertama, as-sabirina, sabar orangnya. Diuji kayak apa aja sabar. Diberi apa aja, oh sabar terus orangnya. Doanya belum dikabulkan oleh Allah, sabar. Sabar terus. Itu satu. Yang kedua, was-sadiqina, selalu ingin melakukan kebenaran.
berusaha dengan sekuat tenaga selalu melakukan kebenaran. Kelihatannya hidupnya tuh bilanya hendak arah hidupnya selalu benar, itu ciri sudah yang kedua bahwa orang ini orang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal qanitina, selalu taat, patuh. Apa aja diperintah oleh Allah, taat, patuh. Disuruh sholat, disuruh puasa. Pokoknya apa aja gawi terus. Ngarannya patuh, ngarannya taat tuh gawi terus. Kada banyak takon lagi. Wal munfiqina, dan selalu berinfak, bersedekah. Kada banyak sedikit. Tidak bisa duit, benda apa? Tidak bisa benda makanan, sedekah. Tidak bisa makanan, tenaga. Tidak bisa tenaga, pikiran, ilmu, saran, pengetahuan yang diberikan. Itu cirinya. Nah, yang terakhir, ciri yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Orangnya senantiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu sebelum subuh. Bil ashar. Maksudnya doa ini bisa dibaca ketika setelah selesai sholat tahajud. Nih, jangan ditinggalkan doanya. Utama ini. Habis sholat tahajud, ada doa sholat tahajud, ini dulu. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Habis itu istighfar lagi banyak. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu ciri orang takwa tuh. Kada usah orang tahugin sembahyang tahajud tuh. Ini kadang men-share tuh di WA grup, yo tahajud yo, kada usah, masing-masing ya. Iya membaca nih guring lagi, amun juga dibacanya. Biasa aja. Kadang-kadang yo ya, nah itu supaya orang tahu seorang tahajud. Lain kisahnya lagi, muncul pulang di dalam hati, supaya dilihat orang atau supaya orang tahu kita ini tahajud, sholat malam. Hendak tiap malam aja tahajud lain tahajud. Nah, jadi orang tahajud itu banyak-banyak istighfar habis sholat tahajud, dan doanya ini jangan ditinggalkan. Nah, jadi doa yang tadi adalah doa orang takwa. Doanya itu membacanya tepat waktu sahur. Nah, ciri-cirinya yang tadi itu sabar, patuh, taat, kemudian selalu benar perbuatannya, kemudian selalu bersedekah, berinfak, dan selalu beristighfar di waktu sahur. Mohon ampun kepada Allah. Makanya para ulama itu kadang bila sudah tengah malam, sepertiga malam, sholat tahajud, istighfarnya banyak. Minimal tuh 100 minimal. Nabi aja istighfar minimal ada 2 riwayat, ada 70, ada 100. Nah, kita ambil yang 100 umpamanya. Setumat dia istighfar 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau astagfirullah. Boleh juga yang pendeknya. Atau yang hendak sayyidul istighfar itu boleh juga. Yang penting beristighfar. Kapan waktunya? Waktu sahur. Waktu sahur pokoknya sebelum subuh. Sebelum sholat subuh itu waktu sahur namanya. Bil ashari, waktu sahur. Jadi Nabi sendiri sudah diampuni dosanya oleh Allah, dijamin tidak berbuat dosa, masih hijab istighfar sedikit. Apalagi kita, wah kita ini banyak dosa, setiap hari pasti ada dosa. Menyariki anak dosa juga kan.
melihat yang aneh-aneh ya dosa juga. Nah, maka kita perbanyak istighfar. Nah, ini doanya terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 16. Kalau yang tadi, yang sebelumnya ayat 8 dan 9. Nah, jadi doanya di munajatnya berurutan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, habis itu An-Nisa, berurutan terus Al-Maidah terus sampai An-Nas ujungnya. Ini supaya urut pas. Jadi memang betul-betul dirangkum, diputiki jaka bahasa kita sini. Diambil mulai Al-Fatihah masukkan, Al-Baqarah yang mana aja doanya di dalam surah Al-Baqarah kumpulkan. Karena Al-Imran periksa, oh ini masuk doa, kumpulkan. Ini luar biasa. Kada mudah-mudah kita pun mungkin kada terpikir mengumpulkan doa-doa yang ada di Al-Quran. Tapi berkat ada ulama yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga jadi buku kitab munajat ini. Semuaan isinya Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran itu berarti terbaik. Di antara doa yang baik ada doa yang terbaik. Dipilih oleh Allah, diseleksi, dikumpulkan dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengamalkan. Nah, supaya kita bisa membacanya. Nabi Adam itu dikabulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Karena doa yang dibaca Nabi Adam dari Allah doanya. Dari Allah juga doanya. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka ketika dikirimkan beberapa kalimat doa dari Allah kepada Nabi Adam, lalu dibaca oleh Nabi Adam doanya dari Allah, padahal yang salah berbuat dosa ini Nabi Adam. Mau berdoa kepada Allah, kalimatnya yang dipakai dari Allah juga. Nah, kita pun sama. Supaya dikabul oleh Allah doa kita, maka kalimatnya pun datangnya dari Allah juga. Harusnya kayak itu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, nih, bila hendak rezeki ini doanya, bila hendak diampuni dosa ini doanya, bila hendak apa aja hajat ini doanya, bila selamat dunia akhirat ini doanya. Sudah Allah menyiapkan, tinggal kita mengamalkannya. Jadi kada usah repot-repot menyusun doa sorangan tuh, kada usah repot. Hafali yang ada di sini aja. Insya Allah merangkum semua segala hajat kita. Nah, kira-kira itu dahulu malam hari ini. Insya Allah kita sambung doa yang berikutnya minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.